Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan maupun kesempatan. Selawat bertangkaikan salam kita hadiahkan ke ruh Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman yang terang benderang seperti saat ini, dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kemudian yang kedua, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Jilfaroni Esos IMA yang telah memberikan amanah kepada kami untuk melakukan presentasi pada mata kuliah Ushul Fiqih dengan judul Istinbat Hukum. Baiklah, sebelum masuk ke pembahasan, izinkan saya untuk memperkenalkan nama saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dini Anggraini, mahasiswa IAIN Padang Sidimpuan, jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, NIM 20301000014. Jadi untuk pembahasan yang pertama, saya akan membahas mengenai pengertian istinbat hukum. Namun di antara kata istinbat dan hukum ini terdapat dua suku kata, yakni istinbat dan hukum. Jadi saya akan menjelaskannya dari masing-masing suku kata. Yang pertama adalah istinbat. Secara bahasa, istinbat memiliki arti menciptakan, mengeluarkan, ataupun menarik sebuah kesimpulan. Sedangkan menurut istilah, istinbat memiliki arti suatu kegiatan yang dilakukan oleh pakar fikih ataupun hukum untuk mengungkapkan suatu dalil yang dijadikan dasar dalam menarik sebuah kesimpulan untuk menjawab sebuah persoalan ataupun menyelesaikan permasalahan yang terjadi di dalam agama Islam sendiri. Tadi kan saya mengatakan bahwa istinbat itu secara istilah berarti kegiatan. Sementara kalau secara hukum itu sendiri, istinbat berarti caranya. Jadi di sini saya akan memberikan contoh tentang istinbat hukum, yaitu mengenai seorang wanita yang sedang hamil kemudian suaminya meninggal. Jadi di dalam istinbat hukum ini ada dua aturan yang terdapat di antara dua surah di dalam Al-Quran. Yang pertama adalah surah Al-Baqarah ayat 234 yang menjelaskan mengenai wanita yang tengah hamil kemudian suaminya meninggal, maka masa iddahnya itu sekitar 4 bulan 10 hari. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yatawaffawna minkum wa yazaruna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa 'ashra. فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. Kemudian aturan yang kedua adalah seorang wanita yang tengah hamil kemudian suaminya meninggal, maka masa iddahnya adalah sampai melahirkan. Aturan ini terdapat pada surah At-Talaq ayat 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yatawaffawna minkum wa yazaruna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa 'ashra. فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. Yang artinya adalah perempuan-perempuan yang tidak haid lagi atau menopause di antara istri-istrimu, jika kamu ragu tentang masa iddahnya, maka iddahnya adalah 3 bulan. Dan begitu pula perempuan-perempuan yang tidak haid, sedangkan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu sampai mereka
melahirkan kandungannya. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya. Surah At-Tolak ayat 4. Pada awalnya, aturan yang dipakai untuk seorang wanita yang hamil kemudian suaminya meninggal adalah surah Al-Baqarah ayat 234 tentang masa iddahnya hanya 4 bulan 10 hari. Namun para ulama kemudian bersepakat aturan ataupun hukum istinbat itu diganti menjadi surah At-Tolak ayat 4, yaitu seorang wanita yang tengah hamil kemudian suaminya meninggal dan masa iddahnya sampai melahirkan. Kemudian, adapun tujuan dari istinbat hukum sendiri adalah menetapkan suatu hukum pada setiap perbuatan umat ataupun perkataan mukallaf. Maksud mukallafnya di sini adalah orang yang telah balik. Dengan meletakkan kaidah-kaidah hukum yang ditetapkan. Melalui kaidah-kaidah itu kita dapat memahami hukum-hukum syarak yang ditunjuk oleh nas, mengetahui sumber hukum yang kuat apabila terjadi pertentangan antara dua buah sumber hukum, dan mengetahui perbedaan pendapat para ahli fikih dalam menentukan hukum suatu kasus tertentu. Jika seorang ahli fikih menetapkan hukum syariah atas perbuatan seorang mukallaf ataupun orang yang sudah balik tersebut, ia sebenarnya telah mengistinbatkan hukum dengan sumber hukum yang terdapat di dalam kaidah-kaidah. Pertama adalah pengertian Secara bahasa, berarti yang umum, merata, dan menyeluruh. Adapun menurut istilah sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Hamid Hakim, ialah al-amu wal lufzul mustagribu li zami'al ma yaslihu lahu bihasbi wadin wahidin daf'atan. Artinya, adalah lafaz yang menunjukkan pengertian umum yang mencakup satuan-satuan atau afrod yang ada dalam lafaz itu tanpa pembatasan jumlah tertentu. Ulama usul membedakan lafaz menjadi dua, yakni dan lafaz mutlak. Lafaz dapat mencakup semuanya satuan sekaligus, pun lafaz mutlak yakni lafaz yang tidak dapat mencakup sekaligus satuannya kecuali sesuatu yang menonjol di antara satuannya itu. Kemudian yang kedua, ada kaidah-kaidah yang berkaitan dengan Kaidah tersebut antara lain: yang pertama, keumuman itu tidak menggambarkan suatu hukum. Kaidah ini dapat dipahami bahwa kalimat itu masih bersifat global, masih bersifat umum, dan belum menunjukkan ketentuan hukum yang jelas dan pasti. Yang kedua, makna tersirat, yakni mempunyai bentuk umum. Maksud kaidah ini ialah bahwa makna tersirat atau mafhum dari sebuah kalimat masih menyimpan arti yang bersifat umum atau belum pasti dan jelas. Yang ketiga, orang yang memerintah sesuatu maka ia termasuk dalam perintah tersebut. Kaidah ini dipahami bahwa hukum tidak hanya berlaku kepada bawahan tetapi juga berlaku pada orang yang memerintahkannya, kecuali dalam hal ini yang memerintah itu Allah Subhanahu wa taala, maka hukum itu tidak berlaku bagi Allah Subhanahu wa taala. Pembagian kaidah kebahasaan yang kedua adalah khas. Pengertian khas secara bahasa berarti tertentu. Adapun khas dalam istilah usul fikih ialah lafaz yang menunjukkan arti satu yang telah tertentu. Makna satu yang tertentu ini bisa menunjukkan perorangan, kebolehan mentaksis yang umum. Para ulama sepakat bahwa mentaksis atau mengkhususkan lafaz yang umum itu boleh, karena pada dasarnya semua ayat-ayat Al-Quran mengandung kebolehan mentaksis, baik berupa taksis muttasil maupun munfasil. Walaupun dengan demikian, di dalam kaidah kebahasaan terbagi menjadi dua, yakni dan khas. Namun para ulama tetap sepakat bahwa itu dibangun dari khas itu sendiri. Oleh karena itu, khas itu lebih kuat daripada dalam penggunaannya. Maka penggunaan dapat digugurkan ketika ditemukannya khas. Adapun khas tidak dapat digugurkan walaupun itu masih ada.
Kemudian pembahasan yang selanjutnya ada amar, nahi, tahyir, dan takwil. Untuk pembahasan yang pertama dari yang keempat pembahasan ini adalah amar. Pengertian amar secara bahasa berarti perintah. Adapun menurut istilah berarti menuntut pekerjaan untuk dilakukan dari orang yang derajatnya lebih tinggi daripada orang yang derajatnya lebih rendah. Kemudian ada yang dinamakan bentuk-bentuk amar. Jadi bentuk-bentuk amar ini sendiri setelah dirumuskan oleh ahli bahasa sebagai lafaz yang menunjukkan perintah. Jadi bentuk-bentuk tersebut antara lain. Yang pertama adalah fi'al amar itu sendiri. Contohnya lahajat, artinya sholat tahajudlah. Kemudian yang kedua ada fi'il mudhari yang dilalui oleh lam amar. Contohnya liyunfiku. Jadi kan dia kata liyunfiku ini kan di awalnya itu ada lam dia. Jadi arti dari kata liyunfiku ini artinya memberi nafkah. Kemudian pembahasan yang kedua adalah nahi. Pengertian nahi dalam bahasa artinya mencegah, melarang, ataupun tidak mengikuti apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan menurut istilah, nahi berarti meminta untuk meninggalkan suatu perbuatan kepada orang lain yang tingkatannya dengan ucapan yang sifatnya mengharuskan. Sedangkan mengenai pendapat Imam Al-Ghazali dan Al-Midi bahwa arti yang terkandung dalam nahi itu ada beberapa macam, yakni yang pertama adalah al-tahrim seperti ayat, yang kedua al-karohah, dan yang ketiga adalah al-doa seperti ayat Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, yang artinya ya Allah janganlah kamu tutup hatiku setelah engkau memberi petunjuk padaku. Dan ada yang dinamakan dengan bentuk-bentuk nahi. Jadi bentuk yang pertama adalah larangan yang menyatakan dengan tegas memakai kata naha atau yang searti dengannya, yang secara bahasa berarti melarang. Kemudian pembahasan yang ketiga adalah takhir. Takhir berasal dari bahasa Arab yakni takhyir, yang secara bahasa berarti menyeluruh ataupun memberi kebebasan untuk memilih. Sedangkan secara istilah, takhir adalah perbuatan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memilih antara melakukan ataupun tidak. Jadi para ulama melakukan khitab ini ibahah ataupun mubah, dan demikian pula sifat perbuatan itu. Adapun menurut Profesor Dr. Rahmat Syafi'i, tahyir ataupun fakultatif adalah kebolehan memilih antara melakukan ataupun meninggalkannya dengan posisi yang sama. Sedangkan di dalam kamus istilah fikih dijelaskan bahwa hukum tahyir ialah suatu hukum yang sifatnya boleh memilih, yakni boleh dikerjakan dan boleh juga ditinggalkan. Sampailah kita ke pembahasan yang terakhir ataupun pembahasan yang keempat, yakni takwil. Pengertian takwil menurut Imam Al-Ghazali adalah ungkapan tentang pengalihan makna dari lafaz jahir yang didukung oleh dalil dan menjadikan arti itu lebih kuat dibandingkan makna yang ditunjukkan oleh makna zahir. Abdul Wahab Khalaf mengungkapkan takwil dalam kitabnya Usul Fikih bahwa takwil dianggap sah jika diperkuat oleh dalil syariat, baik nas atau qiyas, ruh tasyri' dan dasar-dasarnya yang bersifat umum. Jadi di dalam tahyir ini maksudnya di dalam takwil ini ada kaidah-kaidah yang berkaitan dengan takwil. Yang pertama ada al-furu'u yadkhuluhu ta'wilin faqa, artinya masalah cabang dapat dimasuki takwil berdasarkan kondensus. Kemudian yang kedua al-usulu layat khuluhut ta'wil, artinya masalah usuluhuddin tidak dapat menerima takwil. Takwil dilihat dari jangkauannya terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama takwil qarib, yaitu takwil yang dekat dengan zahirnya dan dapat dipahami dengan mudah. Cukup sekian hasil presentasi video.
dari materi saya mengenai istinbat hukum. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.